Ada loh amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menarik rezeki. Menarik rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat beriringkan salam. Mari sama-sama kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman Ruqyah Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, kehidupan yang lapang dan berkecukupan sudah tentu menjadi dambaan bagi setiap orang. Itulah sebabnya untuk menggapai semua impian itu, banyak di antara kita yang siap kerja keras banting tulang, siap untuk terus bekerja tak kenal lelah dari pagi sampai petang. Bahkan sampai-sampai kita harus siap untuk memeras keringat sampai mengalir anak sungai. Tapi di sini banyak pula di antara kita yang tidak menyadari kalau sebenarnya itu ada loh amalan-amalan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menarik rezeki. Masya Allah. Tapi ingat ya teman-teman ya, tanpa pelaris, tanpa pemanis. Sebab kalau itu kita lakukan, iman akan habis, amal akan terkikis. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan agar kita bisa menarik rezeki, agar rezeki itu datang kepada kita, agar kita diberi kemudahan, agar hidup kita lapang, cukup, agar rezeki kita lancar? Maka di sini mari sama-sama kita lihat di dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Di sini Allah memberikan tips. Allah memberikan jalan. Allah memberikan solusi untuk kita agar semua yang kita inginkan itu tercapai. Ketika kita menghadapi kesulitan dan kesusahan, Allah akan memberikan kemudahan dan jalan keluar. Ketika kita mungkin dari segi ekonomi rezekinya seret dari segi ekonomi, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Tapi syaratnya, lakukan ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita lakukan bukan membaca ayat ini secara berulang-ulang, bukan. Bukan itu cara kita mengamalkan ayat ini, bukan. Membacanya silahkan kita baca, tapi perlu kita resapi, kita perlu cari tahu apa maksud
dari ayat yang terkandung di dalamnya. Apa artinya? Sehingga kita bisa mengamalkan dari isi kandungan Al-Quran yang kita baca. Ternyata perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita, wa may yattaqillah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa. Cara mudahnya begini. Takwa itu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itulah takwa. Ada takwa itu diartikan dengan takut. Takut akan siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada juga arti takwa itu diartikan kehati-hatian, waspada. Jadi yang mana saja yang mau kita gunakan sama, hati-hati agar kita tidak terjerembab ke dalam dosa dan kesalahan, agar kita tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut ketika kita ingin melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, Allah akan memberikan azab, siksa kepada kita. Itu juga merupakan bahagian cabang dari takwa. Intinya, jaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mau menjaga hubungan baik kita kepada Allah, maka jelas Allah akan memperhatikan kita. Allah akan melihat kita. Ketika kita sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun yang terjadi kepada kita, itu masih tetap dalam pantauan dan jangkauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaj'al lahu makhraja. Saat itu kita mendapatkan kesulitan, kita sudah dipantau, dilihat, disaksikan oleh Allah, maka tidak mungkin Allah akan membiarkan kita dalam kesusahan selamanya. Yaj'al lahu makhraja. Oh, ini kan hambaku yang mau menjaga hubungan baik denganku, maka aku juga akan menjaga hubungan baik antara aku dengannya. Ya, dia mendapatkan kesulitan, diberilah kemudahan oleh Allah. Jadi apapun jenis usaha kita, ketika kita mendapatkan kesusahan dan kesulitan, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Intinya, jaga hubungan baik kepada Allah. Dekati Allah. Kerjakan apa yang menjadi perintahnya. Tinggalkan apa yang menjadi larangannya. Gapai perhatian Allah itu. Raih dan genggam kasih sayang Allah. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan tidak cukup sampai di situ. Allah bukan hanya sekedar memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi bagi hambanya yang mau menjaga hubungan baik kepadanya, maka Allah juga akan memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Kita punya usaha nih. Wih, kok sepi ya? Tapi intinya, jangan langsung kita berprasangka buruk. Ini kiriman ini dari orang lain. Ini ditutup nih. Ini disantet nih usahaku. Bukan. Kita jauhkan semua prasangka buruk itu. Ketika kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertawakal, kita berikhtiar untuk menjalani hidup ini dan untuk menjalani kelangsungan hidup kita di dunia. Tentu untuk menggapai dan meraih rezeki yang sudah dihamparkan oleh Allah di muka bumi, perlu kita dengan cara bekerja. Maka selama kita bekerja, apapun jenis pekerjaan kita, apapun jenis usaha kita, tentu kita akan menghadapi berbagai macam kesulitan, tantangan, dan rintangan. Sampai masalah rezeki pun kadang seret ya. Usahaku kok kayaknya belum laku ya. Kok kayaknya belum ada yang mau beli ya. Aku bekerja siang, pagi, malam. Kok kayaknya belum ada kemajuan ya. Kok aku belum bisa menabung ya. Maka
ketika kita menghadapi kesulitan dari segi materi, dari segi rezeki, makan kita, pakaian kita, kebutuhan hidup semuanya. Di sini bagi kita yang menjaga hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu rezeki sudah dipersiapkan oleh Allah, tinggal diturunkannya saja kepada kita. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan memberikan rezeki untuknya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Nah, ini yang kedua. Yang pertama itu bertakwa kepada Allah. Yang kedua, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah bukan berarti pasrah aja lagu sama Allah. Dah, diam, duduk. Enggak. Udahlah, semua aku serahkan aja semuanya sepenuhnya sama Allah. Udah, kita tidur. Rezeki itu kan Allah yang ngatur. Enggak juga. Rezeki itu kan Allah yang nurunkan. Rezeki itu kan nanti datang dari arah yang nggak disangka-sangka. Tapi bukan berarti kita harus diam, kita harus duduk, kita harus merenung, melamun. Hanya sebuah perencanaan saja, tapi realisasi itu tidak kita lakukan, ya percuma. Makanya, wa may yatawakkal 'ala Allah, selain kita hanya pasrah kepada Allah, kita juga perlu berusaha. Nah, dari usaha kita ini, setelah kita berusaha, baru setelahnya kita serahkan sama Allah. Wih, aku punya warung gorengan, kok kayaknya sunyi ya dari pelanggan. Nah, bagaimana bentuk tawakal kita kepada Allah? Cari usaha yang lain. Kalau mungkin kita hanya sekedar menggoreng pisang goreng, tempe goreng, buat warung miso. Nah, apa yang menjadi orang-orang tertarik dengan kuliner kita? Kalau mungkin orang punya jual ayam penyet, ayam geprek, nah, kita buat ayam jingkrak. Atau kita buat nama warungnya ayam apa ya? Ayam lompat. Ayam lompat. Kenapa? Begitu kita potong, dia lompat. Begitu kita potong, dia lompat. Boleh. Jadi kita juga harus punya ide. Jadi kita harus punya kreasi, kita harus kreatif gitu, sehingga untuk menggapai rezeki yang sudah dibentang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya tinggal menggunakan cara yang lain. Jadi bukan hanya satu cara aja. Wa may yatawakkal 'ala Allah, bertawakal kepada Allah, terus berusaha, terus cari cara yang lain, sehingga di dalam konsep selama kita bertawakal kepadanya, kemudian kita berusaha. Nah, setelah kita berusaha, ya sudah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban yang diberikan oleh Allah? Fahuwa hasbuh. Maka ia akan diberikan kecukupan. Maka akan dicukupkan untuknya. Artinya apa? Apa yang menjadi keinginannya Allah akan kabulkan. Apa yang menjadi doanya Allah akan berikan. Apa yang menjadi niat dan hajatnya akan disampaikan untuknya, akan diberikan. Fahuwa hasbuh. Hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ini yang pertama ya teman-teman ya. Jadi bertakwa kepada Allah dan bertawakal hanya kepadanya. Tanpa pelaris, tanpa pemanis. Sebab iman akan habis, amal akan terkikis. Yang kedua, kita kutip di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 261. Amal yang selanjutnya adalah perbanyak sedekah. Bersedekahlah. Sedekah. Berikan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Tanpa harus memandang apa yang kita berikan harus mahal. Tidak. Apa yang bisa kita berikan, apalagi sesuai dengan kebutuhan mereka. Luar biasa. Sedekah. Di dalam Al-Quran,
Surah Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi orang-orang yang bersedekah diperumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti satu biji yang tumbuh sebanyak 7 tangkai. Ini 2 ya. 7 tangkai. Nah, dia 1 biji. Tapi dari 1 biji ini tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Dari tiap-tiap tangkai yang 7 ini, 1 tangkainya tumbuh mi'atu habbah, menjadi 100 cabang. Berarti kalau kita kalikan 7 kali 100 itu sebanyak 700. Artinya apa? Pertama, kalau kita kaji secara dunia, kita lihat dari segi kacamata dunia, di sini rezeki kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Contoh. Kita ada uang katakanlah 5.000. Nggak usah banyak. Kita punya uang 1.000. Tapi uang ini kita kasih sesuai kebutuhan orang tersebut. Kepada siapa kita berikan? Kepada anak kecil. Anak kecil. Jadi ada 4 orang anak kecil. Katakan usianya 5 tahun, 6 tahun. Ada 4 orang. Yang ketiga-tiganya punya jajan. Makan es, makan kerupuk, makan bonbon. Yang satu nengokkan aja. Kan kasihan ya. Tapi, kita mengeluarkan infak atau sedekah hanya 1.000 rupiah saja. Kecil, tapi sesuai dengan kebutuhan. Karena dia masih kecil, dia masih anak kecil, 1.000 rupiah, udah besar itu baginya. Besar. Sementara kita punya usaha warung. Warungnya apa? Masih kecil juga kok, Pak. Warungnya cuman pisang goreng, tahu goreng, tempe goreng, cuman itu aja. Nah, dari 1.000 yang kita berikan kepada anak kecil tersebut, diterimanya dibelikan jajan. Walaupun hanya 1.000, tapi di sini Allah akan melipat gandakan rezeki yang nantinya akan kita dapatkan. Walaupun kita cuma jual pisang goreng, walaupun kita cuma jual tahu goreng dan tempe goreng, tapi yakinlah di kemudian hari Allah akan memberikan balasan untuk kita. 1.000 yang kita keluarkan, yang akan kita dapatkan lebih dari 1.000. Kok bisa ya, Pak? Bisa saja. Bagaimana cara Allah? Kita tidak tahu. Bisa jadi sesuai yang pernah terjadi terhadap saudara-saudara kita. Ketika kita ngasih 1.000 kepada anak kecil itu, rupanya dia ngadu ke mamanya. Ternyata setelah dilihat, oh, rupanya ibu ini warung ya. Akhirnya apa? Dari 1 orang ibunya, karena dia mendatangkan teman-temannya, habislah barang dagangan kita. Terjuallah semua. Dan kita pun mendapatkan rezeki sebanyak 700.000 rupiah. Sebanyak 300.000 rupiah. Sebanyak 200.000 rupiah. Artinya apa? Di sini Allah akan melipat gandakan rezeki yang sudah kita keluarkan. Diberikan oleh Allah dengan rezeki yang berlipat ganda. Itu masih dari kacamata dunia. Dan ini tidak bisa kita sesuaikan dengan akal. Tidak bisa. Yang kedua, di akhirat Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya dari kebaikan tersebut ini menjadi salah satu penentu untuk kita dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Masya Allah. Teman-teman Ruqyah Syar'iyah Simalungun yang dirahmati Allah, inilah salah satu amalan yang bisa kita lakukan agar kita bisa menarik rezeki yang siap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari arah yang tidak disangka-sangka. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.